Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mauli dari Gena Putri dengan NIM 2310211220168 dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah kasus pencemaran lingkungan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tindak Pidana Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Dr. Ifrani SHMH. Saya akan membahas sebuah kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan sebuah pabrik kelapa sawit di Riau dan mengangkat pertanyaan penting, yaitu ketika sebuah korporasi mencemari lingkungan, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Apakah cukup menjerat orang yang memimpin operasionalnya, atau seharusnya perusahaan itu sendiri yang diadili? Saya akan mengulas hal ini melalui putusan Mahkamah Agung nomor 6094 K/Pitsus/LH/2024. Di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdiri sebuah perusahaan bernama PT Sawit Inti Prima Perkasa atau disingkat PT SIPP. Perusahaan ini mengelola pabrik kelapa sawit yang memproduksi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Seperti pabrik kelapa sawit lainnya, proses produksi ini menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar. Limbah ini seharusnya diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum aman dilepas ke lingkungan. Tapi di lapangan kondisinya jauh dari layak. IPAL milik PT SIPP tidak memiliki lapisan kedap air sehingga limbah merembes langsung ke dalam tanah. Lebih jauh lagi, perusahaan ini bahkan tidak mengantongi izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 untuk kegiatan pembuangannya. Yang membuat kasus ini semakin serius, persoalan ini bukan hal baru. Sejak tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sudah memberikan teguran tertulis. Setahun setelahnya, sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pun dijatuhkan. Namun, PT SIPP tetap melanjutkan produksinya tanpa perbaikan berarti. Kolom limbah mereka bahkan tercatat bocor berulang kali pada Oktober 2020 dan Februari 2021. Hingga akhirnya, puncak dari semua peringatan yang diabaikan itu terjadi. Kolom nomor 7 milik PT SIPP jebol. Limbah cair mengalir bebas dan mencemari lahan milik warga dan akhirnya mengalir ke Sungai Batang Apak. Pengaduan dari masyarakat mulai berdatangan pada tahun 2020. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BPPHLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis melakukan verifikasi lapangan pada Februari 2021. Hasilnya jelas, IPAL tidak layak, dinding kolam rawan longsor, dan kebocoran terjadi berulang kali. Bupati Bengkalis kemudian menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan produksi. Tapi alih-alih memperbaiki instalasinya, PT SIPP melalui general manajernya, Agus Nugroho, justru mengajukan keberatan dan hanya membayar denda administratif tanpa perbaikan nyata terhadap IPAL. Februari 2022, hasil uji laboratorium independen membuktikan bahwa air limbah PT SIPP telah melampaui baku mutu yang ditetapkan, mulai dari kolom pertama hingga kolom terakhir IPAL-nya. Bukti ini menjadi titik balik. Kepolisian daerah Riau melakukan penyidikan dan Agus Nugroho ditetapkan sebagai tersangka. Ia didakwakan pasal 98 Junto, pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dakwaan alternatif terkait dumping limbah tanpa izin. Jaksa menuntut pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 4 miliar rupiah. Doktrin pertama yang relevan dalam kasus ini adalah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Dalam doktrin ini, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban semata-mata karena perbuatannya terbukti menimbulkan dampak, tanpa perlu membuktikan niat jahat atau kelalaian secara khusus. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya sudah mengatur prinsip ini untuk penanggung jawab usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Menariknya, PT SIPP sebenarnya memenuhi syarat
untuk dikenai tanggung jawab mutlak ini. Perusahaan ini menggunakan dan menghasilkan limbah B3 dan terbukti secara faktual mencemari lingkungan tanpa upaya pencegahan yang memadai. Tapi, putusan perkara ini tidak menerapkan strict liability kepada PT SIPP sebagai korporasi. Jalur yang dipilih justru pertanggungjawaban melalui pengurusnya saja. Doktrin kedua adalah vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Doktrin ini memungkinkan seseorang atau badan hukum dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan pihak lain dalam hubungan tertentu, misalnya korporasi terhadap pengurusnya. Inilah yang terjadi pada Agus Nugroho. Melalui pasal 116 Jungto pasal 55 KUHP, ia dimintai pertanggungjawaban karena secara nyata memimpin kegiatan operasional perusahaan termasuk pengelolaan limbah yang menjadi sumber masalah. Tapi ada catatan yang penting di sini. Penerapan vicarious liability dalam perkara ini hanya menjangkau individu pengurus. Diketahui ada tersangka lain, yaitu pihak yang diduga sebagai Direktur PT SIPP yang ditangani dalam perkara terpisah. Artinya, pertanggungjawaban korporasi secara kelembagaan belum sepenuhnya diuji dalam perkara ini. Doktrin ketiga datang dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Aturan ini membuka kemungkinan korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa secara langsung dengan menilai kebijakan korporasi budaya taat hukum dan manfaat yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Diukur dari standar PERMA ini, ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, PT SIPP tidak dijadikan terdakwa langsung, padahal korporasi inilah yang paling diuntungkan dari produksi yang berjalan tanpa pengelolaan limbah yang layak. Kedua, PERMA sebenarnya membuka ruang untuk mendakwa korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Namun dalam perkara ini hanya individu pengurus yang didakwa. Ketiga, jika korporasi turut didakwa, sanksi yang bisa dijatuhkan jauh lebih luas, bukan hanya denda, tetapi juga pembukuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pengumuman di media massa. Sanksi yang punya potensi efek jera lebih nyata. Jadi, bagaimana kita menilai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini? Secara formal sudah benar, pemilihan pasal 116 Jungto pasal 55 KUHP tepat untuk menjerat individu yang secara nyata memimpin tindak pidana lingkungan ini. Mahkamah Agung juga sudah tepat menaikkan hukuman menjadi 3 tahun penjara karena putusan sebelumnya di tingkat pertama dinilai jauh dari proporsional. Tapi secara substantif ada satu hal besar yang terlewat, yaitu PT SIPP sebagai korporasi tidak pernah didakwa secara langsung. Padahal PERMA nomor 13 tahun 2016 sudah memberi landasan hukum untuk itu. Ketika hanya pengurusnya yang dijerat, ada resiko nyata. Pengurus bisa diganti kapan saja, operasional perusahaan tetap berjalan, sementara kerusakan lingkungan yang sudah terjadi tidak benar-benar dipulihkan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam tindak pidana lingkungan, menghukum orangnya saja belum cukup. Korporasi sebagai pihak yang paling diuntungkan juga ikut bertanggung jawab secara kelembagaan.